20.888. Ada apa dengan Sarah hari ini? Dia benar-benar membeli baju semahal itu. Hei, sayang. Bagaimana bisa kamu membeli baju semahal itu? Aku mengantar makanan sepanjang hari. Baju semahal itu aku bahkan tidak bisa memakainya. Sayang, hari ini aku membelikanmu baju yang selama ini kamu ingin beli. Aku tahu penghasilanmu tidak banyak, tapi kau tak pernah membuatku khawatir soal uang. Sarah sudah bersamaku selama 7 tahun dan tidak pernah meremehkanku. Menikahinya sangat berharga di hidup ini. Sayang, untuk merayakan hari jadi pernikahan kita yang ke-7, aku sudah memesan restoran. Aku akan pergi menyiapkan tempat duduk. Hari ini, mari kita nikmati waktu berkualitas. Kamu harus ingat untuk memakai baju yang kuberikan padamu. Saat kamu sampai di Jalan Samudra Indah, kirimi aku pesan. Tolong aku. Menyelamatkanmu, lalu kekayaan dan kemewahan yang ada dalam genggamanku, bukankah itu semua akan lenyap? HMPH. Sarah, itu membuatku ketakutan setengah mati. Gelap sekali, aku tidak bisa melihat apapun. Tapi hei, setidaknya bajunya yang berpendar membuatnya seperti sasaran empuk. Kamu yang paling pintar, Sarah. Tentu saja. Saat polisi datang, bilang dia mencoba menipu kita. Kamu sangat gugup, sehingga kamu menginjak gas bukan rem. Haha, tidak. Tidak. Mustahil. Sarah sangat mencintaiku. Dia jelas sangat mencintaiku. Sayang, terima kasih banyak atas hadiah yang luar biasa untuk hari jadi ke-7 ini. 5 juta dolar, itu cukup untukku dan sayangku untuk hidup, seperti bangsawan seumur hidup. PT, kamu melakukan pembunuhan? Ayolah. Di luar gelap sekali dan tidak ada kamera di jalan. Bagaimana bisa kamu buktikan itu pembunuhan? Hah? Jadi 3 hari yang lalu, polis asuransi yang Sarah suruh aku tanda tangani sebenarnya adalah surat perintah kematianku. Jika ada kehidupan selanjutnya, Sarah, aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari aku menandatangani asuransi. Di kehidupan masa laluku, setelah aku menandatangani polis asuransi, aku mengalami kecelakaan mobil 3 hari kemudian. Sarah, di kehidupan ini, aku akan mengubah polis asuransi ini menjadi surat perintah kematianmu. Victor, waktunya menandatangani. Di kehidupan saya sebelumnya, Sarah dan Chloe menipu saya. Mereka bilang sedang membantu Chloe mencapai target penjualan 2 polis asuransi kecelakaan. Saya menandatanganinya tanpa berpikir 2 kali. Tapi setelah asuransi berlaku, saya mengalami kecelakaan mobil. Sayang, jumlah pertanggungan polis ini terlalu rendah. Saya ingin menaikkan pertanggungan. Menaikkan pertanggungan? Sayang, pertanggungan di sini adalah 75 miliar rupiah. Itu sudah banyak. Sayang, apa yang bisa dilakukan 75 miliar rupiah sekarang? Kalau saya mati dengan bersih, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau saya hampir tidak sadar? Maka biaya rumah sakit pun tidak akan ditanggung. Jangan bilang begitu. Apa yang kamu katakan? Sayang, kita baik-baik saja. Sarah, yang kamu pikirkan apa? Saya pikir hidupmu hanya bernilai 75 miliar rupiah. Masih terlalu sedikit. Tanda vital? Chloe, berapa maksimal pertanggungan yang bisa saya dapatkan? 150 miliar rupiah. Tapi jika kamu menaikkan pertanggungan, preminya juga akan naik. Tidak masalah. Lagi pula, berapapun pertanggungannya, setelah kamu mati, semua jadi milikku.
Suami yang baik, sayang. Kalau begitu, naikkan saja pertanggungannya. Chloe, kita punya satu di rumah, printer, cetak yang baru. Oke. Victor, saya sudah memperbarui perjanjiannya. Kamu bisa menandatangani sekarang. Sarah, di kehidupan ini, saya tidak hanya menginginkan uang darahmu, tetapi juga memastikan tidak ada yang tersisa darimu. Sayang, tanda tangani ini dulu. Apa ini? Perjanjian donor organ. Sayang, kita baik-baik saja. Kenapa kita perlu mendonorkan organ? Menandatangani ini sebelum mati, sungguh nasib buruk. Sayang, karena kita sudah membeli asuransi, itu hanya mendonorkan organ setelah mati. Sayang, menurutku itu tidak perlu. Sarah, jika kamu tidak menandatangani, saya pikir asuransi ini tidak layak dibeli. Oh, sayang, maksudku, kita baik-baik saja, tapi menandatangani ini benar-benar nasib buruk. Apa yang kamu takutkan? Aku tetap akan menandatanganinya. Tunggu, sayang, kamu sangat gugup, mungkinkah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Bagaimana mungkin, sayang? Aku hanya berpikir menandatangani ini adalah nasib buruk. Maksudku, setelah kita mati, bagian tubuh kita akan diambil semua. Lalu bagaimana kita bisa reinkarnasi? Sarah, kamu bersekongkol dengan sahabatmu dan kekasih gelapmu untuk membunuhku. Aku akan memastikan tidak ada yang tersisa darimu dan kamu terkutuk selamanya. Sarah, apakah kamu menandatanganinya atau tidak? Jika tidak, aku pergi. Hei, sayang. Sarah, bukankah Victor selalu melakukan semua yang kamu katakan? Apa dia tahu sesuatu? Bagaimana mungkin? Victor dulu melakukan apapun yang kusuruh. Ada apa dengan dia sekarang? Oh, ini tidak akan berhasil. Aku akan menandatanganinya untuk dia dulu. Tidak. Kamu tidak bisa menandatangani untuknya. Dia harus menandatanganinya sendiri agar sah. Hei, Sarah. Kenapa kamu tidak menandatanganinya saja? Itu hanya perjanjian donasi organ. Bukannya itu membawa nasib buruk. Anggap saja itu amal. Aku tidak akan menandatanganinya. Nasib buruk sekali, aku tidak akan menandatangani. Tapi, jika kamu tidak menandatangani, dia juga tidak akan menandatangani. Lagi pula, Victor yang akan mati, dan Victor yang mendonorkan organ, bukan kamu. Jangan biarkan hal kecil ini membuatnya curiga. Itu benar. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Lagi pula, bukan aku yang mati. Bahkan jika dia tidak bisa reinkarnasi, itu urusannya. Sarah, kamu akhirnya setuju untuk menandatangani. Sayang, aku sudah menandatanganinya. Kemarilah dan tanda tangani cepat. Bagus, uang 150 miliar rupiah milikku. Aku akan mendapatkannya. Itu uang 150 miliar rupiah milikku. Suka? Sayang, ponsel ini sangat mahal. Kenapa kamu beli? Ponsel model baru ini, aku lihat Chloe juga beli satu. Apapun yang dia punya, kamu juga harus punya. Sayang, kamu manis sekali. Kalau Sarah mengubah rencananya, sebaiknya kita punya cadangan lebih. Dia menandatanganinya. Victor yang tampan itu benar-benar mengira aku membeli asuransi untuknya. 75 miliar rupiah? 75 miliar rupiah penuh. Ini yang orang biasa bahkan tidak bisa dapatkan seumur hidup. Salah. Itu 150 miliar rupiah. Apa? 150 miliar rupiah? Dia sendiri ingin menaikkan pertanggungan dan memberikannya begitu saja kepada kita. Dalam 3 hari, aku akan buat dia memakai yang aku berikan padanya, jaket kulit dengan bubuk fluoresen. Saat dia berjalan ke tengah jalan, kamu membidik dan tabrak dia keras-keras.
Jangan khawatir. Saat waktunya tiba, aku akan menabraknya dengan baik. Menikah selama 7 tahun, aku sudah lama bosan dengannya. Dia tidak romantis sama sekali. Tidak sepertimu, yang tahu banyak. Jadi, Sarah, saat kita dapat 150 miliar, ingat belikan aku mobil sport, ya? Lalu aku akan ajak kamu jalan-jalan setiap hari. Kalau begitu, berbaringlah dengan baik dulu. Kita lihat bagaimana performamu. Dalam 3 hari, kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Di kehidupan masa lalu saya, bubuk fluoresen di jaket kulit inilah yang membuat saya sasaran empuk dan membunuh saya. Hari ini, akan saya jadikan tanda kematianmu, Sarah. Hei, sayang. Bagaimana bisa kamu membelikan saya jaket semahal ini? Saya antar makanan sepanjang hari, jadi saya tidak butuh ini. Sayang, hari ini adalah hari jadi pernikahan ke-7 kita. Tentu saya ingin memberikan sesuatu yang biasanya tidak kamu beli sendiri. Meskipun penghasilanmu tidak besar, kamu tidak pernah membuat saya khawatir soal uang. Sayang, kamu yang terbaik. Sayang, saya juga sudah memesan restoran populer itu hari ini, pakai baju, dan saya akan ambil meja untuk kita. Hari ini, ayo kita habiskan waktu berkualitas. Saat kamu sampai di Jalan Samudra Indah, kirim pesan. Saya akan pesan makanan dulu. Sayang, saya dengar restoran itu susah dipesan. Benar, jadi saya harus berangkat dan ambil meja lebih awal. Sayang, kamu benar-benar memikirkan ini. Cinta kamu. Oh, omong-omong, sayang, kamu harus pakai jaket baru itu. Jangan khawatir. Saya akan pakai baju baru yang kamu belikan. Siap semua. Victor, pria tampan itu, saya belikan dia jaket baru, dan dia sangat senang. Dia tidak tahu jaket itu akan membunuhnya. Ayo, untuk bertemu. Waktunya menutup jaring. Cepat. Sayang, aku di Jalan Samudra Indah. Jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Tunggu, dia sudah di sini? Ya, ada yang datang, tapi tidak ada bubuk fluoresen padanya. Kau yakin dia memakai jaket itu? Aku yakin. Awasi terus. Persis seperti kehidupan masa laluku. Namun kali ini, aku tidak akan tertipu lagi. Bodoh, seharusnya kau menyalakan lampu depan. Sudah kuduga. Tanpa jaket kulit dengan bubuk fluoresen itu, kau bahkan tidak bisa mengenaliku. Mari kita mulai dengan sebotol anggur yang enak. 10 juta dolar hampir di tangan. Hari ini, aku akan merayakan besar-besaran. Victor, terima kasih telah memberiku kado hari jadi pernikahan ke-7 yang luar biasa. Sayang, ada apa? Bagaimana dia bisa di sini? Bukankah dia seharusnya mati karena kecelakaan?
Sayang, Sayang, kenapa kau menatapku seperti melihat hantu? Katakan padaku, apa kau telah melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku? tapi dia memakai jaket itu. Pasti itu pria tampan, Markus, aku tidak melihatnya. Tidak, Sarah, apa kau selingkuh? Ada apa dengan foto ini? oh, hanya itu, ini. Sekarang ini, bukankah sedang tren membuat pria tampan hasil AI? Chloe mengambil fotoku dan mengeditnya sendiri. Aku bahkan tidak kenal pria di foto itu. Chloe pasti salah kirim. Benarkah? Tentu saja benar, aku akan telepon Chloe sekarang dan memarahinya. Ini hari jadi pernikahan kita. Apa yang dia lakukan? Hei Chloe, leluconmu. Ada batasnya. Ini hari jadi pernikahan kita. Apa yang kau kirim ke suamiku? Dia hampir salah paham. Jika kau lakukan ini lagi, kita tidak bisa jadi sahabat lagi. Sudah kuduga. Mana mungkin kau melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku? Benar, kan? Sayang, aku sumpah. Jika aku pernah melakukan sesuatu yang mengkhianatimu, biarlah aku mati mengenaskan. Jangan khawatir, Sarah. Sumpahmu akan terwujud. Baiklah, sayang, kau lanjutkan makan. Aku ke kamar mandi. Victor sudah di restoran. Apa kau buta? Tidak bisakah kau menangani hal sederhana seperti ini? Aku terus mengawasi. Aku hanya tidak melihat siapapun yang terkena bubuk fluoresen. Sudahlah. Setelah selesai makan, kita kembali. Kali ini, jangan lewatkan kesempatan lagi. Oke. Hei, sayang. Di hari jadi pernikahan kita, kenapa kau tidak memakai cincin kawinmu? Biarkan aku memakaikannya untukmu. Sayang, kau pesan banyak anggur mahal. Jangan sampai mubazir. Hari ini, mari kita habiskan waktu berkualitas bersama. Setelah bertahun-tahun menikah, aku belum memberimu kehidupan yang baik, tapi kau tetap setia dalam suka dan duka. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu dengan gelas ini, kau harus meminumnya. Sarah, sebentar lagi surat perintah kematian ini akan menimpamu. Ups. Maaf, ada apa? Sudahlah. Oh, sayang, lihat aku selalu kikuk, biar ku bersihkan. Kepalaku. Apa kamu buta? Bajuku hancur, aku tidak sengaja. Jangan marah ya. Kamu boleh pergi sekarang. Sayang, lihat bajumu, penuh dengan minyak dan tidak akan hilang. Meski dicuci di rumah, ayo, serahkan saja. Aku akan ke kamar mandi dan membilasnya untukmu. Hei, tidak. Kenapa aku pusing? Aku cuma minum beberapa gelas.
Hei, sayang. Bajumu sudah tidak bisa dipakai lagi, dan di luar dingin sekali kamu bisa masuk angin. Jadi ini. Pakai ini. Sayang, aku membeli ini untukmu jadi kamu harus memakainya. Karena aku, perempuan, memakainya tidak cocok. Ada apa dengan ini? Kalian para wanita, bukannya kalian suka memakai baju suami yang kebesaran? Bagaimana kalau aku pakai yang kamu pakai? Oh, jas tidak bisa sebanding dengan jaket kulit karena kelihatan keren. Lagi pula, kamu selalu di rumah dan kamu sering pakai baju aku, kan? Atau ada yang mencurigakan tentang jaket kulit ini? Mana mungkin, tidak. Kalau begitu pakai saja. Sarah, oh Sarah, biar kau rasakan. Bagaimana rasanya jadi sasaran empuk? Sayang, kamu SMS siapa? Kamu lagi SMS siapa? Bukan siapa-siapa. Oh, sayang. Lihat betapa banyak keringatmu. Kamu bisa masuk angin. Ayo, cepat pulang. Sudahlah, selama aku bersama Victor, tidak akan terjadi apa-apa. Nanti aku cari cara untuk memberitahu Markus. Oh, sayang. Aku tidak bisa menemukan ponselku. Pinjamkan ponselmu, aku harus menelepon. Aku perlu melihat apakah aku meninggalkannya di tempat hotpot. Ini dia. Markus sudah pergi. Aku tidak melihat mobilnya. Sempurna, lagi pula aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Rencana untuk membunuh Victor harus menunggu. Untuk mencegah Sarah menghubungi kekasih gelapnya, dan untuk membuat alibi, aku sengaja meninggalkan ponselku di restoran. Sarah memberitahuku. Sepertinya suaminya akan segera ke sini. Kali ini, tidak boleh ada lagi kesalahan. Sayang, tidak ada yang menjawab telepon. Kurasa pasti aku meninggalkannya di restoran. Ayo pulang, kita urus besok. Oh, sayang. Cincinmu jatuh. Cepat ambil. Aku harus cepat kembali ke restoran mengambil ponselku. Gelap sekali di sini, bagaimana aku bisa menemukannya? Kita kembali dulu. Kita lakukan besok. Besok pasti sudah diambil orang lain. Lihat. Itu di sana. Lihat. Aku kembali ke restoran. Hanya dengan cara ini aku punya alibi. Dan kau terbaring di sini tanpa ada yang menolongmu, berdarah sampai kering. Hei, kau. Victor, mati. Jangan mendekat, kau salah orang, bukan aku. Mati? Selamat tinggal selamanya. Sarah, kau sendiri yang membawa ini. Ini karmamu. Selesai. 10 juta dolar, 10 juta dolar di tangan. Sekarang aku akan merekam video. Aku akan kirim ke Sarah. Bagaimana aku bisa salah orang? Kok bisa kamu? Bagaimana aku bisa salah orang? Ya. Kenapa ini kotor banget? Banyak minyaknya. Masih mau? Ya, aku mau.
Kalau begitu, bisa minta tisu tambahan, aku akan lap bersih. Melihat dari waktunya, Sarah seharusnya sudah mati sekarang. Telepon saja pusat donor organ, dan suruh mereka mengambil organnya. Sayang, Cepat. Cepat, tolong. sama seperti kehidupan masa lalu saya, persis. Tolong, Menyelamatkanmu? Maka harta yang ada di tanganku, bukankah itu akan hilang semua? Sarah, di kehidupan ini, giliranmu untuk memohon bantuanku. Aku juga akan membiarkanmu merasakan nasib dikhianati dan mati dengan menyedihkan. Sarah, kamu ini kecoa? Kamu selamat dari itu? Apa yang ini artinya? Maksudku, kau yang memilih, sekarang terima akibatnya. Sayang, demi 7 tahun pernikahan kita, kau tidak bisa tinggalkan aku. Pernikahan? Itu hal terakhir yang harus kita bicarakan. Saat kau berselingkuh dengannya, Apa kau pernah memikirkan? pernikahan kita, kau dan Chloe dan Markus saat kalian bersekongkol membunuhku, apa kau memikirkan pernikahan saat itu? Kapan kau tahu? Apa yang kau lakukan akan kembali padamu. Kau pikir apa yang kau lakukan tidak akan meninggalkan jejak? Kau dan dia diranjang, apa yang kau katakan? Aku tahu semuanya. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Jangan khawatir. Saat waktunya tiba, aku akan menabrak mereka. Sejak kau dan Markus bersekongkol membunuhku, semua ikatan di antara kita terputus sudah. Aku bukan lagi Victor yang bisa kau bodohi. Dengan cemberut kecil dan beberapa kata. Sarah, jika ada kehidupan selanjutnya, ingat untuk melihat kemana kau melangkah. Tapi terima kasih telah memberiku hadiah ulang tahun pernikahan ke-7. Dibayar dengan nyawamu, kompensasi 150 miliar rupiah. Cukup untuk membuatku hidup tanpa khawatir seumur hidupku. Oh, omong-omong. Aku akan menelepon pusat donor organ. Sebaiknya kau bertahan sampai mereka datang. Kalau tidak, organmu tidak akan segar lagi. Sarah, sebaiknya kau benar-benar nikmati perasaan organmu dicabut saat kau masih hidup. Kau sangat kejam. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana bisa kamu mengemudi seperti itu? Aku tidak sengaja. Targetku. Targetku, bukan dia. Oh. Jadi, targetmu bukan dia. Lalu siapa? Jangan bilang itu aku. Orang ini? Apakah dia ketakutan sampai bodoh? Bukan. Aku tidak sengaja. Tapi tadi kamu bilang targetmu bukan dia. Aku tidak bilang begitu. Bicara. Lalu siapa targetmu? Pokoknya, kalau dia mati, tidak akan ada bukti. Aku harus membersihkan namaku dulu, selamatkan diriku dulu. Dia mencoba merekayasa kecelakaan. Saat aku melaju, aku tidak melihat siapapun di jalan. Dia melihatku datang, lalu dia berbaring di tanah untuk merekayasa kecelakaan. Aku salah menginjak pedal gas sebagai rem, dan itulah kenapa aku menabraknya. Sarah, kekasih gelapmu yang berharga menggunakan trik yang kau ajarkan padanya melawanmu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana perasaanmu. Kau bilang sayangku merekayasa kecelakaan terhadapmu. Lihat sendiri kau mengemudi tanpa lampu ngebut di kota lebih dari 128 km per jam, jika sayangku mati karena tertabrak olehmu itu pembunuhan. Bung, aku benar-benar tidak sengaja menabraknya.
Lagi pula dia tidak akan mati, kecepatanku tadi bahkan tidak sampai 120 km per jam. Apa katamu? Batas kecepatan di kota adalah 60 km per jam. Kau ngebut 120 km per jam dan kau bilang itu tidak akan membunuh siapapun. Kau berbohong. Gunakan otakmu. Ini jelas pembunuhan. Itu kejahatan. Aku akan menelepon polisi. Tidak. Jangan telepon polisi tolong, aku mohon. Mau pura-pura mati? Tidak mungkin. Bicara. Kenapa kau mengemudi tanpa lampu? Ngebut di kota lebih dari 128 km per jam. Tuan, aku salah. Aku salah, Tuan. Apa yang harus kita lakukan? Jaket kulit ini, bagaimana bisa ada di tubuh Sarah? Dia hampir kehabisan darah. Kita bisa mengirimnya ke rumah sakit untuk mengambil organ. Sempurna. Gunakan ini untuk menjatuhkan Markus. Sekarang setelah kecelakaan terjadi, apakah kau menelepon layanan darurat dan polisi? Benar. Aku menelepon sekarang. Aku menelepon sekarang. Keluarga, tolong tunggu di luar. Di kehidupan masa lalu saya juga tidak langsung mati. Saat ambulans sampai di jembatan, mobil lain muncul entah dari mana dan menabrak ambulans tepat di tengah. Dampaknya melemparkan saya keluar dari belakang, saya jatuh ke sungai. Pada akhirnya, mereka tidak pernah menemukan tubuh saya. Sarah, untuk memastikan saya tidak selamat, kamu benar-benar merencanakan semuanya. Kali ini, saya akan memastikan tidak ada yang tersisa darimu. Keluarga, kecelakaan mobil istri Anda sangat serius. Saya tidak tahu apakah kami bisa menyelamatkannya. Anda harus menandatangani ini dulu. Akhirnya, saat ini telah tiba. Sarah, di kehidupan masa lalu saya, Anda menghancurkan saya. Di kehidupan ini, Anda mendapatkan apa yang pantas. Kita sudah impas. Halo? Apakah ini pusat donor organ? Saya pendonornya, suami Sarah. Istri saya mengalami kecelakaan mendadak. Dia tidak akan selamat. Dia sedang di UGD sekarang. Anda bisa datang dan transplantasi organ. Anda di rumah sakit mana? Rumah sakit pusat kota. Oke, kami akan segera mengirim seseorang ke sana. Pak polisi, begitu korban sadar, dia bisa membuktikan bahwa saya tidak sengaja menabraknya. Maaf, istri saya. Tidak akan bisa membuktikan apapun untuk Anda. Apa maksud Anda? Apakah Anda sengaja menunda pertolongan, sehingga terjadi sesuatu padanya? Bukan saya yang menunda. Itu adalah Anda. Pak polisi. Sekarang kecelakaan sudah terjadi, apakah Anda menelepon layanan darurat dan polisi? Benar. Benar. Saya menelepon sekarang. Tidak, saya tidak bisa menelepon polisi, batas kecepatan di kota adalah 60. Tapi saya melaju lebih dari 128 km per jam. Menelepon polisi sama saja masuk jebakan. Saya lupa ponsel saya. Kenapa Anda tidak menelepon polisi saat itu? Anda jelas pelakunya. Kenapa, setelah kecelakaan, Anda tidak segera menelepon layanan darurat dan polisi? Saya lupa ponsel saya saat itu. Oh, kamu lupa? Saya akan tetap bilang, saya meninggalkan ponsel di rumah. Anda tidak bisa membuktikan bahwa saya sengaja tidak menelepon? Saya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit bersama istri saya. Dia memegang tangan saya erat-erat. Dia bilang seluruh tubuhnya terasa hancur. Setiap tulang di tubuhnya patah. Dia masih sangat muda. Dia tidak ingin mati.
Kamu mengemudi di kota tanpa lampu depan dengan kecepatan lebih dari 128 km per jam, dasar pembunuh, masih punya nyali minta maaf padanya? Sudah kubilang, aku tidak sengaja. Selama Sarah bangun, dia bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Maaf. Sudah kubilang. Dia tidak bisa membuktikannya untukmu. Dokter baru saja menyuruhku menandatangani pemberitahuan kondisi kritis. Dia tidak akan bangun. Tidak. Jika Sarah meninggal, tidak ada yang bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Maka aku pasti menjadi pembunuh. Otopsi. Ya, kita bisa meminta otopsi. Ya, B. Otopsi. Ya, otopsi. Otopsi, Pak Polisi, saya meminta otopsi. Jika mereka melakukan otopsi, itu akan membuktikan kematiannya bukan disebabkan karena aku menabraknya. Tapi itu karena penundaan perawatan. Dia dibiarkan mati, dan kamu, dari rumah sakit, pada saat kecelakaan, kamu tidak ada di sana. Kamu baru datang jauh kemudian, kamu pergi kemana? Saya dan istri saya sedang merayakan hari jadi pernikahan yang ke-7, makan malam di sebuah restoran. Saya meninggalkan ponsel di restoran, dan kembali mengambilnya. Staf bisa menjadi saksi untuk saya. Tapi kamu jelas yang menabraknya. Dan kamu mencoba mengalihkan kesalahan kepadaku. Lagi pula, otopsi sekarang tidak akan berhasil. Sarah menandatangani perjanjian donasi organ. Sebentar lagi staf akan datang untuk mengambil organ. Kamu berbohong? Bagaimana mungkin Sarah menandatangani perjanjian seperti itu? Kamu melakukannya dengan sengaja? Kamu ingin menghancurkan tubuh Sarah, menghalangi otopsi, dan menjeratku dengan tuduhan berat. Orang ini cukup pintar, aku itu. Tapi, dia tidak menyadari dia baru saja membuat kesalahan fatal. Bagaimana kamu tahu bahwa nama istriku adalah Sarah? Apa hubunganmu dengannya? Kalian saling kenal? Markus, jika kamu berani mengucapkan satu kata salah lagi, atau membuat satu kesalahan pun, itu adalah pembunuhan berencana. Itu sangat berbeda dari pembunuhan karena kelalaian mengemudi biasa. Sial, aku keceplosan. Kalau polisi mulai menyelidiki, aku habis. Kamu baru saja bilang, nama istrimu Sarah? Aku tidak pernah menyebut nama istriku dari awal sampai akhir. Katakan padaku, sebenarnya apa hubungan kalian? Jadi kamu kenal istrinya? Oh tidak, aku gugup tadi, dan keceplosan mengatakannya. Aku harus bagaimana? Katakan padaku, bagaimana kamu tahu nama korbannya Sarah? Benar, KTP-nya. Waktu itu, aku melihat nama di KTP-nya, tertulis Sarah, haha. Di tempat kejadian, kami memang melihat KTP. Hampir ketahuan. Sebaiknya jangan sebut otopsi lagi. Kalau mereka menggali lebih dalam, aku celaka. Jadi, apakah kamu masih menunggu koroner? Tidak perlu. Sarah dan aku sangat dekat. Aku tidak tega mendonorkan organnya. Sarah kita adalah orang yang sangat baik. Sewaktu dia hidup, dia sebenarnya monster yang sempurna. Kalau dia melihat dari atas, tahu bahwa dia bisa membantu orang lain, dia pasti sangat bahagia. Halo, mana yang suami Sarah? Saya. Bagaimana keadaan Sarah sekarang? Dokter bilang kondisinya kritis. Sepertinya begitu. Turut berduka cita. Setelah dokter keluar, kita lihat apakah ia memenuhi kriteria transplantasi organ. Ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Tidak, hanya itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan pergi sekarang. Jika ada pertanyaan lain, silakan hubungi kami. Baik. Sayang sekali. Sekarang ini masyarakat yang taat hukum. Saya tidak bisa menyelesaikan sendiri orang ini. Kenapa dia? Lalu siapa yang di ruang gawat darurat? Sarah. Victor. Kamu baik-baik saja. Apa? Terkejut melihatku. Hei, Victor. Apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Sarah sama-sama selamat dan sehat.
Bukankah itu bagus? Di kehidupan masa laluku, kamu membunuhku. Bagaimana bisa kamu tidak terlibat? Chloe, meskipun kamu tidak pernah muncul, kamu tetap yang paling. Mata rantai terpenting dalam seluruh rangkaian. Tanpamu, rencana ini tidak akan memiliki awal atau akhir. Chloe, sekarang waktunya untuk membereskanmu. Victor, apa yang kamu lakukan? Chloe, apakah kamu dan Sarah makan malam bersama malam ini? Bagaimana bisa kau meninggalkannya sendirian di toko? Aku tidak makan malam dengan Sarah malam ini. Apa ini? Kenapa pura-pura tidak tahu? Sarah bilang kamu menggunakan AI untuk menghasilkan foto dia bersama seorang pria asing, dan tidak sengaja mengirimnya ke aku. Sarah minta aku datang dengar penjelasannya. Tapi kamu cuma makan dan minum, lalu kabur, meninggalkan dia sendirian di toko. Begitulah ini terjadi. Dia baru berusia awal 30-an. Aku. Hei Chloe, kamu bercanda? Kamu hampir membuat suamiku salah paham. Kalau terus begini, kita tidak akan jadi sahabat lagi. Kenapa Sarah panik tanpa alasan? Jadi Sarah meneleponku tiba-tiba dan membentakku adalah karena ini. Aku tidak tahu akan ada kecelakaan. Lagi pula, belum ada yang benar-benar terjadi. Sepertinya dia tidak tahu Sarah akan segera mati. Lalu kenapa kamu mengirimiku foto itu? Sarah, kami tidak pernah merencanakan bagian cerita ini. Kamu membuat kebohongan seperti itu. Bagaimana aku bisa menutupinya? Victor, bukankah ini tren baru yang digandrungi semua orang? Jadi aku aikan foto Sarah. HMPH. Kebohonganmu habis, ya? Oh, Victor, jangan bahas itu sekarang. Sarah, bagaimana keadaannya? Dokter baru saja mengeluarkan surat keterangan kritis. Dia mungkin tidak akan pernah sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku dan Sarah merencanakan untuk membunuh Victor, dia seharusnya mendapat uang asuransi dan membaginya denganku. Sekarang semuanya berubah. Uangku hilang. Oh, ya. Karena aku tidak bisa mendapatkannya dari Sarah. Victor masih punya uang, kan? HMPH. Bagaimanapun, Victor tidak tahu apa-apa. Jika aku melakukan trik, aku bisa mengeruk uang darinya. Hei, Victor. Jangan terlalu sedih. Sarah punya asuransi, kan? Itu bisa jadi jaminan untuk sisa hidupmu. Aku akan mengurus dokumennya. Jika kamu perlu mengajukan klaim, hubungi aku kapan saja. Kau bukan tipe orang seperti itu. Imbalanmu meleset, bukan? Kupikir kau masih akan punya ide curang. Aku menunggu. Pasien saat ini sudah keluar dari bahaya, tapi bisa memburu kapan saja, harap bersiap. Baik, terima kasih, dokter. Pak, karena istri Anda untuk sementara keluar dari bahaya, dia tidak memenuhi kriteria donasi organ. Kalau begitu kami pergi dulu. Maaf soal itu. Membuat Anda datang jauh-jauh sia-sia. Tidak apa. Kesediaan Anda mendonorkan organ sudah kontribusi besar bagi masyarakat, jadi sudah tugas kami untuk datang. Sarah, kau beruntung masih hidup. Lagi pula, kau akan mati cepat atau lambat. Sarah, kau tidak mati. Kompensasi 150 miliar rupiah tidak akan dibayarkan untuk saat ini, karena kau tidak mati. Aku akan bermain denganmu sedikit lebih lama. Lagi pula, aku tidak ingin kau mati dengan nyaman. Victor, Sarah masih belum membaik hari ini. Tidak. Victor, katakan padaku, bagaimana jika Sarah tidak pernah bangun? Apa yang akan kamu lakukan? Chloe, akhirnya menunjukkan warna aslimu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingat asuransi yang Sarah ambil 10 hari yang lalu?
Ya, aku ingat. Ada apa dengannya? 10 juta dolar. Apa kamu tidak tergoda? Tunggu, asuransi kecelakaan. Hanya membayar jika tertanggung mengalami kecelakaan, kan? Benar. Polis mengatakan kamu mendapat pembayaran setelah kecelakaan. Tapi selama penyebab kematian Sarah adalah kecelakaan mobil, asuransi harus membayar. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang mati, kamu atau istrimu. Selama aku mendapat bagianku, aku tidak masalah. Chloe, aku tidak akan mati. Kau mengejar Sarah lagi. Terus, Aku bisa bantu kamu dapatkan uang itu. Tapi hanya jika kamu memberiku bagian. Chloe, kamu benar-benar ular. Jadi ini syarat untuk membantu Sarah? Sarah tidak pernah menyangka itu. Kamu bekerja keras sekali, dan semuanya sia-sia. Hampeha, aku ingin mendapatkan kompensasi 150 miliar rupiah itu. Tapi tidak mungkin aku bekerja sama dengan sampah sepertimu. Terus, lalu apa yang perlu aku lakukan? Cedera Sarah sangat parah. Biayanya pasti besar. Kamu memilih untuk menghentikan perawatan. Biarkan dia mati. Cepat atau lambat, dia akan. Itu pembunuhan. Oh. Victor. Markus sekarang di penjara. Melihat kondisinya, dia tidak bisa membayar banyak kompensasi. Biaya perawatan hariannya sangat tinggi. Kamu bekerja keras sebulan penuh, hanya untuk mendapatkan beberapa ribu dolar. Wajar jika tidak mampu membayar perawatan. Lagi pula, dalam situasi ini, asuransi akan membayar seperti biasa. Jika dia mati, itu sempurna. Maka rencana untuk membunuh Victor dengan menabraknya akan terkubur bersamanya. Orang mati tidak bisa bercerita. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Victor, begitu Sarah mati, uang asuransi 150 miliar rupiah itu akan masuk ke rekeningmu. Lalu kamu bisa membelanjakannya sesukamu. Victor, kamu masih muda. Kamu butuh seorang wanita. Aku akan pulang dan minta cerai. Kau dan aku bersama. Bukankah itu bagus? Sarah, kamu harus dengar ini. Ini yang disebut kata-kata sahabatmu. Chloe, dasar jalang. Aku menganggapmu sahabatku. Kamu tidak hanya menginginkan hidupku, tetapi juga suamiku. Aku sangat buta waktu itu, mendengarkan rencana sialanmu, dan menghancurkan diriku. Jika Sarah adalah binatang berwujud manusia, maka kamu, Chloe, adalah serigala tanpa kulit. Chloe, Sarah menganggapmu sahabatnya. Tapi kau mendekati suaminya, kamu sangat tidak berperasaan. Petik. Sahabat. Sejujurnya, aku sudah lama menyukaimu. Tapi dengan dia ada di sini, aku tidak bisa bertindak bebas. Sekarang dia mendapatkan apa yang pantas dan akan segera mati. Jadi kenapa kita tidak saja bersama? Kenapa Sarah pantas mendapatkannya? Dia begitu baik padamu. Dia membeli asuransi darimu. Dan membantumu mencapai target penjualan. Kamu pikir dia baik padamu? Apa maksudmu? Victor, kamu pikir Sarah adalah orang baik? Sebenarnya, yang seharusnya ada di kecelakaan itu bukan dia. Tapi kamu Apa maksudmu? membunuh suaminya demi uang asuransi. Itu rencananya. Kalau tidak salah, kamu bagian dari rencana itu juga, kan? Kamu memberitahuku semua ini? Apa kamu tidak takut aku akan membongkar kalian berdua? Kenapa harus takut? Meskipun aku bilang, apa yang bisa kamu lakukan? Nasib Sarah tidak diketahui. Dan Markus di penjara. Bahkan jika mereka menyelidiki, mereka akan mengejar sopirnya dulu. Aku hanya agen asuransi. Kenapa mereka harus menyelidikiku? Lagi pula, jika seseorang ingin membeli asuransi, aku tidak bisa menolak, kan? Jadi, penjelasan itu masuk akal, kan? Bagus. Kamu punya seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Menjaga tanganmu bersih. Apa kamu tidak takut Markus akan menyeretmu dan membocorkan semuanya? Apa dia bodoh? Pembunuhan atau kecelakaan?
Menurutmu dia akan pilih yang mana? Aku baru saja menunjukkan padamu satu-satunya jalan keluar. Entah kamu bersamaku, dan aku akan bercerai. Atau kamu biarkan Sarah mengurus dirinya sendiri. Lalu kamu bagi hasil asuransi denganku. Itu saja. Apa kau mengancamku? Apa kau tidak takut aku akan memberitahu semua orang tentang ini? Dan membuatmu masuk penjara? Tentu saja aku takut. Tapi aku lebih takut menjadi miskin. Tidak ada risiko, tidak ada hasil. Chloe, Victor sudah tahu. Dia tidak akan melepaskanku. Dan dia juga tidak akan mengampunimu. Aku harus berbaring di sini berpura-pura pingsan. Dan melihat kalian berdua saling menghancurkan. Lagi pula, Chloe tidak bisa dipercaya sekarang. Aku masih perlu mencari cara untuk mengeluarkan Markus. Dia satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Bagaimana jika aku tidak setuju? Lagi pula, klaim ini. Aku bisa menyuruh agen asuransi lain yang menanganinya. Kau tidak akan berani. Kenapa tidak? Menolak merawat Sarah, membiarkannya mati? Itu tanggung jawabku. Aku akan menjadi orang jahatnya. Dan apa yang sudah kau lakukan? Victor, jangan memaksa. Aku mendapat kesempatan kedua dalam hidup, dan kau pikir aku tidak bisa menghadapimu? Bodoh ini berbeda dari sebelumnya. Dia tidak mudah dihadapi. Dia tidak akan terpengaruh oleh bujuk rayu atau ancaman. Victor, siapa yang lebih nyaman dariku? Selain itu, soal kau meninggalkan Sarah sendirian, aku mungkin juga akan membocorkannya. Baiklah, aku akan mempertimbangkan usulmu dengan serius. Lagi pula, lebih baik kau yang menangani ini. Akhirnya, Aku akan membuatmu senang untuk saat ini, dan lihat apa yang sebenarnya kau kejar. luangkan waktu untuk memikirkannya. Hubungi aku kalau sudah memutuskan. Aku akan menunggu. Baik. Tunggu saja. Sarah, kamu dengar itu, kan? Sarah, kamu dengar itu, kan? Aku juga bangkrut. Kekasih gelapmu, Markus, juga tidak membawa uang. Kalau kamu tidak segera sadar, aku benar-benar akan berhenti berobat. Bajingan Victor itu, dia tidak benar-benar akan mengikuti saran Chloe, kan? Jadi, kamu sadar. Pura-pura pingsan, ya? Takut aku akan memenjarakanmu? HMPH. Nah, kamu sadar. Aku akan bermain denganmu sedikit lebih lama. Aku tidak percaya itu tidak sakit. Sial, si bodoh ini mencoba membakarku hidup-hidup. Jadi, masih pura-pura mati? Kau tangguh, ya? Jadi kau tahan dengan air mendidih. Tapi itu bukan masalah besar. Aku punya banyak cara. Mari kita lakukan perlahan. Sarah, kau ngompol di celana. Bukankah kau selalu peduli dengan penampilanmu? Mulai sekarang, saat kau buang air besar dan kecil, aku tidak akan membersihkannya lagi. Ah, Victor, brengsek. Aku harus cepat mengeluarkan Markus. Aroma apa itu? Ini. Chloe. Ah, Sarah, kau. Kenapa kau bangun? Air, air. Berikan aku air, cepat. Brengsek Tang itu. Dia benar-benar meninggalkanku. Aku sudah 2 hari 2 malam tidak makan dan minum. Dia bahkan menyiramku dengan air mendidih. Ini aku, Sarah. Lalu kenapa kau pura-pura pingsan? Dia sudah tahu kita bersekongkol di belakangnya.
Aku takut dia akan menyerahkanku ke polisi. Sarah, itu semua masa lalu. Sekarang dia bergabung denganku. Kaulah yang terancam. Jadi, Sarah, berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Aku juga tidak tahu. Cepat, bantu aku mencetak surat pengampunan. Aku perlu membebaskan Markus. Hei, setelah semua ini, kamu masih tidak bisa melupakan pria itu. Aku tidak bisa hanya berbaring di sini dan melihat kalian berdua bajingan datang menyerangku. Jadi aku harus menyuruh Markus mencari bukti kalian berdua bajingan bersekongkol, dan kemudian melaporkan kalian atas pembunuhan demi uang asuransi. Lagi pula, kami sudah bersama bertahun-tahun lamanya. Aku tidak bisa membiarkannya masuk penjara karena aku, kan? Dasar orang bodoh yang dimabuk cinta. Pantasan kamu ditabrak mobil. Baiklah, Sarah, akan aku cetakkan untukmu. Chloe, aku harus memintamu pergi ke kantor polisi, bawa ini dan rekaman tadi, dan serahkan ke polisi, dan beritahu Markus setelah dia bebas untuk segera menemuiku. Baik, Sarah. Banyak kotoran dan pipis. Jijik. Sepertinya Sarah masih pura-pura. Victor, aku perlu memberitahumu sesuatu. Keluarlah sebentar. Victor, sudah berhari-hari. Bagaimana menurutmu? Jika kita bersama, apakah kamu benar-benar mau menceraikan suamimu sekarang juga? Tentu saja. Victor, kamu sangat tampan, dan kamu akan segera mendapatkan 150 miliar rupiah. Bagaimana dia bisa dibandingkan? Tapi, kamu sudah menikah bertahun-tahun. Kamu bahkan punya anak. Kamu yakin ingin meninggalkan keluarga? Setiap orang untuk dirinya sendiri. Memang seperti itu. Tidak ada yang menolak uang. Anak itu, aku bisa punya anak lagi denganmu. Bagaimana jika suamimu membuat keributan? Bagaimana jika dia tidak mau menceraikanmu? Kalau begitu, dia tidak punya pilihan. Baiklah. Untuk memastikan kamu tidak berubah pikiran, urus dulu urusan di rumah, lalu kita akan bersama. Oke, tunggu kabar baikku. Bukti ini saja sudah cukup. Tunggu saja. Victor, apa yang kamu butuhkan? Bagaimana perlakuan istrimu akhir-akhir ini? Victor, kenapa tiba-tiba bertanya? Istriku memperlakukanku cukup baik. Dia baru saja membelikanku pakaian baru. Orang bodoh lain yang dimabuk cinta. Lupakan. Aku tidak akan bertele-tele. Istrimu terlibat dalam kejahatan. Dan dia ingin meninggalkanmu. Kau bohong. Aku tidak percaya padamu. Pantas saja Chloe bilang jangan biarkan aku bicara denganmu. Dia bilang, kau sangat cemburu. Oh. Istrimu akan segera mati. Dan kau tidak tahan melihat kebahagiaan orang lain. Chloe, rubah licik itu, jauh lebih pintar dari Sarah. Tentu saja dia akan bilang begitu. Karena dia takut aku akan datang padamu dan memberitahumu kebenaran. Aku tidak percaya. Pertama, dengarkan ini. Victor, Sarah sudah mati. Lalu kau akan kaya, kan? Setelah pembayaran asuransi 10 juta dolar masuk ke rekeningmu, kau bisa menghabiskannya sesuka hatimu. Victor, kau masih muda. Kau tidak bisa hidup tanpa perempuan. Aku akan pulang dan minta cerai, dan kita akan bersama. Bayangkan betapa hebatnya itu. Tapi kau sudah menikah bertahun-tahun, kau punya anak, apa kau yakin ingin meninggalkan keluargamu, jika kau tidak menjaga dirimu sendiri? Dunia akan menghancurkanmu. Siapa yang akan menolak uang, anak? Aku bisa punya anak lagi denganmu. Itu pasti suara Chloe. Sialan kamu, Chloe. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kita bahkan punya anak bersama. Nah, aku selalu melakukan semua yang kau katakan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Victor, apa yang kau ingin aku lakukan? Perempuan, ya? Gak bisa dipercaya. Karena mereka begitu kejam, jangan salahkan kami. Victor, aku akan mendengarkanmu kali ini. Silakan. Bagaimana aku harus bekerja sama? Mengingat Chloe, selanjutnya, dia akan bergerak terhadapmu. Akhir-akhir ini, apa dia bertingkah aneh? Tidak juga. Oh, benar. Dia mengajakku mendaki akhir pekan ini. Orang semalas dia, kenapa tiba-tiba ingin mendaki? Apakah dia membeli asuransi jiwa untukmu? Ya,
Itu pekerjaannya. Itu masuk akal. Pertama, dia membelikan asuransi untukmu, lalu dia mengajakmu mendaki. Bukankah rencana ini terdengar familiar? Pertama, Sarah membelikan asuransi untukku, lalu menyewa seseorang untuk menabrakku. Tapi dia tidak pernah menyangka akhirnya malah melukai dirinya sendiri. Chloe, dia benar-benar mencoba membunuhku. Aku akan telepon polisi sekarang. Biarkan dia membusuk di penjara. Hei, Bung. Apa kau tidak mau 150 miliar rupiah itu? Apa maksudmu? Karena para wanita itu ingin membunuh suami mereka demi uang besar, kita juga bisa melakukannya. Victor, jadi kamu bilang kamu punya rencana? Tentu saja. Dengar, saat waktunya tiba, Setengah jalan? Sayang, ayo, cepatlah. Kita hampir sampai puncak. Pemandangan di puncak luar biasa. Nanti, kamu harus banyak ambil foto untukku. Biasanya, saat aku minta kamu ambil paket, kamu mengeluh terlalu melelahkan. Tapi hari ini, kamu tidak lelah sama sekali. Kamu malah lebih bersemangat. Sepertinya tujuan hari ini bukan benar-benar mendaki. Hei, sayang, lihat, sudut ini sempurna untuk foto. Ada apa, sayang? Ayo, cepatlah. Kamu yang paling jago foto. Cepat, ambilkan beberapa lagi untukku. Sayang, kenapa tidak ada orang di gunung ini? Lihat, tidak ada siapapun di sekitar. Chloe, kamu akan melakukannya. Tentu saja tidak ada orang. Aku sudah periksa tempat ini. Gunung ini sudah ditinggalkan. Tidak ada yang datang ke sini. Saat kamu mengambil foto, aku akan mendorongmu dari tebing. Lalu aku akan bilang kamu tidak sengaja jatuh dari tebing. Kompensasi 10 juta dolar. Dan aku akan mendapatkannya dengan mudah. Sayang, hari ini bukan akhir pekan. Tidak ada yang mendaki pada hari kerja, itu normal. Ayo, bantu aku. Ambil beberapa foto untukku. Aku perlu memposting di Moments. Hei, sayang. Lihat. Tepat pada sudut ini. Foto-foto terlihat luar biasa dari sini. Di sini. Ya. Santai saja mencari sudutnya. Chloe, kau wanita gila. Kau benar-benar ingin membunuhku. Jason, maafkan aku. Jangan salahkan aku karena kejam. 10 juta dolar kemewahan dan kekayaan. Siapapun akan tergoda. Aku akan menebusnya di kehidupan selanjutnya. Pergi ke neraka. hei, Jason. Chloe sudah mati. Dia mendapat yang pantas diterimanya. Cowok tampan Victor itu sudah tidak peduli lagi padaku. Lihat aku bau semua. Lihat ke bawahmu, hampir busuk. Aku belum pernah menderita seperti ini seumur hidupku. Ah, ayolah, berhenti menangis. Lihat, akulah yang baik padamu, kan? Untung aku yang mengeluarkanmu. Kamu yang terbaik untukku. Ngomong-ngomong, kamu harus mencari bukti bahwa Chloe dan Victor bersekongkol. Dengan begitu, kita punya amunisi untuk bernegosiasi dengan Victor. Video kita yang merencanakan pembunuhannya, kita bisa mendapatkannya kembali. Biarkan aku tunjukkan sesuatu. Mereka berdua masih bersekongkol. Bagus. Dengan begini, kita bisa bernegosiasi dengannya. Benar. Entah kita tukar bukti dan tidak saling ganggu lagi, atau kita hancurkan satu sama lain. Tapi kamu tetap harus hati-hati. Cowok tampan Victor itu, entah kenapa dengan dia akhir-akhir ini, tapi dia jadi sangat keras. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan masuk ke perangkapnya. Oke, siap? Beri aku makan lagi. Aku harus bertahan sampai kamu kembali. Baiklah, waktunya hampir habis. Kamu harus pergi. Dia akan segera kembali. Oke, siap.
Hei, kamu sudah dibersihkan banyak, ya? Ada yang datang ke sini? Hei, tunggu. Orang tuanya sudah pergi. Aku tidak menyewa suster. Siapa yang akan datang merawatnya? Mungkin Markus? Bagaimana dia bisa keluar? Suster, kamar 302. Ada orang di sini tadi? Oh, kamar 302. Ya, ada orang di sini. Itu adalah Bapak. Bapak? Saya tidak punya bapak. Seorang pria tampan berusia awal 20-an. Dia bilang dia Bapak. Bapak sangat membantu. Dia membersihkan adik perempuannya dan membuatnya benar-benar bersih. Tapi kamu, suaminya, kamu tidak peduli sama sekali. Seluruh tubuh istrimu membusuk. Semoga saat suamimu selingkuh, kamu bisa sama setianya. Hei, siapa yang kamu kutuk? Dasar bajingan. Sarah, kamu luar biasa. Berbaring di tempat tidur, kamu masih bisa membebaskan Markus. Baik. Kalau begitu, biarkan kalian berdua bersenang-senang selama beberapa hari. Mari kita lihat apa yang kalian rencanakan untuk dilakukan kepadaku. Ah, matahari hari ini luar biasa. Aku akan mengajakmu keluar untuk berjemur. Hebat. Sudah lama aku tidak melihat matahari, aku hampir berjamur. Akhirnya, aku bisa keluar dan merasakan angin. Aku kedinginan. Tampan sedang mempermainkanku lagi. Sarah, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Siap. Kemana Tampan pergi? Dia tidak meninggalkanku di sini, kan? Anjing siapa ini? Pergi. Anjing siapa? Bawa pergi. Hei, Tampan, mau apa? Ah, pergi. Aku selalu takut sama anjing. Sarah, pura-pura? Ya? Bukannya kamu seharusnya takut sama anjing? Aku akan menakut-nakutimu sampai mati. Lihat, dia ngompol. Sarah, oh Sarah. Lihat betapa takutnya kamu. Kamu bahkan ngompol di celana. Victor, kamu tampan. Aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Victor, Bunuh saja aku sekarang. Aku tidak mencarimu. Tapi kamu datang sendiri padaku. Yo, anaknya sudah datang. Kamu mau ketemu siapa? Sarah? Aku tidak datang untuk menemuinya hari ini. Aku datang untuk menemuimu, cari tempat. Aku perlu bicara denganmu. Tentu. Ikuti aku. Ada apa? Katakan saja di sini. Apa kamu tidak penasaran bagaimana aku bisa keluar? Kenapa harus penasaran? Pasti Sarah. Kamu tahu Sarah sudah sadar? Dengan aktingnya itu. Aku langsung tahu itu pura-pura. Jadi, kamu sengaja membuatnya kelaparan. Ya. Kamu menyiramnya dengan air panas, dan sengaja membuatnya buang air di celana, dan tidak membersihkannya. Dia sangat sombong, melakukan ini lebih buruk daripada membunuhnya. Oh. Merasa bersalah? Dia pembunuh yang membunuh suaminya demi uang asuransi. Kenapa aku harus memperlakukannya dengan baik? Dan kamu?
perusak rumah tangga dan kaki tangan. Aku bahkan belum mengejarmu. Dan kamu berani membentakku? Aku. Hentikan omong kosong. Katakan saja langsung. Victor, keadaan sudah sampai pada titik ini. Aku tahu, aku salah. Tapi kamu tidak perlu mendorongku ke tepi jurang. Aku memaksamu. Apakah aku memaksamu selingkuh? Atau aku memaksamu membunuhku? Hah? Lihat dirimu sekarang. Pantas saja. Bagaimanapun, saat ini, aku punya bukti kamu bersekongkol dengan Chloe, entah. Kamu serahkan video aku dan Sarah merencanakan membunuhmu padaku. Lalu kita bertukar, atau... Atau apa? Kalau begitu kita sama-sama jatuh. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Markus, kamu itu lucu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah kamu dan Chloe bersekongkol untuk menyakiti Sarah? Itu saja. Kamu tidak bisa mendengar apapun. Aku juga bisa bilang, Chloe mencoba merayumu tapi aku menolak, lagi pula. Dan apa? Chloe. Dia sudah mati. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana Chloe bisa mati? Tidak mungkin. Ini, kebetulan sekali. Itu sudah takdirnya. Jadi, buktimu sekarang tidak berguna. Tidak mungkin kamu bisa mengancamku. Tidak. Kamu yang membunuh Chloe. Bukan begitu? Ah, itu kamu. Kau bunuh Chloe, kan? Kau pasti membunuhnya. Haha, ayolah. Pakai otakmu, oke. Seperti katamu. Kalau kita berselingkuh, kenapa aku bunuh dia? Cukup, aku tak mau buang napas untukmu. Victor, kematian Chloe ada di tanganmu, tunggu saja. Aku akan cari tahu cepat atau lambat. Kau sebaiknya berdoa agar Sarah tidak mati terlalu cepat. Begitu dia pergi, kau juga tidak akan mudah. Berhenti berpura-pura. Terus pura-pura, dan aku akan mencekikmu sampai mati sekarang. Tidak. Aku berhenti, sayang. Aku berhenti. Sarah. Tidak tahu kau bisa begini. Berbaring di tempat tidur, kamu berhasil mengeluarkan Markus dari tahanan. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Hah, melindungi diri sendiri. Kau menyuruh Markus memerasku dengan video aku dan Chloe. Sayang sekali. Sahabat terbaikmu, Chloe. Dia sudah mati. Mati? Syukurlah. Chloe, kau mencoba membalikan Victor melawanku dan membunuhku duluan. Kalian berdua mengambil uang kompensasiku, dan berencana kabur bersama. Tak kusangka kau yang mati duluan. Pantas saja. Sayang rencanamu gagal, ya? Hah, Kau baik-baik saja sekarang, kan? Tapi lihat aku. Aku terluka parah. Aku tidak punya banyak waktu. Aku mohon padamu. Lepaskan kami, kumohon, aku akan pergi tanpa apa-apa, aku tidak mau apa-apa. melepaskanmu? Sarah, lihat dirimu sekarang. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau harus membayar atas perbuatanmu. Ya, ini salahku, aku orang yang jahat. Tapi sekarang, aku hanya ingin hidup. Ingin hidup? Tidak mungkin. Kalian semua, tidak ada yang lolos. Siapa yang tidak ingin hidup? Tapi Sarah, apa kau memberiku ampun di kehidupan masa laluku? Bagaimana Chloe bisa mati mendadak? Pasti ada yang lebih dari itu. Victor. Ya. Apa aku yang menyebabkan kematiannya? Itu bukan salahmu. Dia jatuh sendiri. Kamu tidak mendorongnya, kan? Ya. Dia akan mendorongku. Aku menghindar. Ya. Dia jatuh sendiri.
Apakah polisi sudah ke sini? Belum. Bagus. Saat polisi datang, jangan bicara sembarangan. Ingat, patuhi cerita kita. Dia yang membawamu ke sana. Kamu sibuk memotret dan tidak menyadarinya. Saat kamu sadar, dia sudah jatuh. Kalau kamu benar-benar bingung, pura-pura bodoh saja. Bilang kamu tidak tahu apa-apa. Juga, jangan sebut soal asuransi dulu. Setelah dia dimakamkan, urus saja. Surat kematian dan sebagainya. Jangan lupa ambil. Aku pergi sekarang. Jangan sampai ada yang tahu aku di sini. Ini juga tidak boleh ketahuan. Bahwa kita pernah bersama. Oke. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Chloe, kalau kamu tidak berniat menyakiti seseorang, bagaimana bisa kamu berakhir seperti ini? Ah, ada akibat dari perbuatan. Hey, Jason. Hei Victor, semua urusanku sudah beres. Pembayaran asuransinya juga sudah cair. Bagus. Jadi, apa rencanamu sekarang? Lalu aku akan membawa anak-anak pulang ke kampung halaman. Aku akan menetap di sana selamanya. Tadi, orang tua Chloe datang dan membuat keributan lagi. Mereka menuntut setengah dari uang asuransi. Jadi, kamu memberikannya pada mereka? Tidak mungkin. Uang asuransi ini untukku dan anak-anak, jaminan hidup kami. Pengacara sudah bilang, aku dan anak-anak adalah penerima utama. Uang ini, aku tidak akan memberikan 1 sen pun. Jadi, kalau kamu pulang ke kampung halaman, mereka akan menyerah? Aku sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Keluarganya selalu meremehkanku. Mereka tidak pernah datang ke kampung halamanku. Mereka bahkan tidak tahu di mana kampung halamanku. Bagus. Bung. Jaga diri dan hiduplah dengan baik mulai sekarang. Terima kasih, Victor. Kau menyelamatkan hidupku, dan kau membantuku mendapatkan semua uang ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak masalah. Mungkin terlihat aku membantumu, tapi sebenarnya, aku juga membantu diriku sendiri. Di kehidupan masa lalu saya terlalu percaya pada Sarah dan menjadikannya segalanya bagiku, tapi pada akhirnya, aku tetap mati di tangannya, dan kali ini, karena aku diberi kesempatan untuk memilih lagi, aku akan mengambil nasibku ke tanganku sendiri. Victor, apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih berencana mendukung Sarah? HMPH, tidak mungkin. Tidak mungkin aku melepaskannya, ini belum waktu yang tepat. Tapi, gilirannya akan segera tiba. Dan sebelum itu, aku harus berurusan dengan orang lain dulu. Hey, Jason. Ada apa? Victor, kita punya masalah. Apa? Orang tua Chloe, seseorang pasti memanipulasi mereka. Mengatakan, kita berdua bersekongkol untuk membunuh Chloe. Dan mereka mungkin sedang dalam perjalanan ke tempatmu sekarang. Siapa lagi kalau bukan Markus? Aku baik-baik saja, aku bisa mengatasinya. Victor, mungkin aku harus ke tempatmu. Mereka hanya ingin uang, jadi aku akan membayar mereka. Setengah sudah cukup. Tidak, jangan mendekat. Ini ditujukan padaku, dan kedatanganmu hanya akan memperburuk keadaan. Dengarkan aku. Apapun yang mereka katakan atau lakukan, kamu tetap pada cerita bahwa Chloe jatuh secara tidak sengaja, dan jangan beri mereka sepeser pun. Kasus terburuk, kita cukup bilang yang sebenarnya. Chloe ingin membunuh suaminya, tapi dia malah mengacaukan dirinya sendiri. Kita mungkin miskin, bukan masalah besar. Kita akan tetap tegak dan hidup benar. Tidak mungkin. Jangan bilang begitu. Jason, kamu pantas mendapatkan uang ini. Pikirkan, 10 juta dolar. Kebanyakan orang tidak pernah menghasilkan sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Oke, Victor. Jika kau pernah membutuhkanku, katakan saja. Aku akan ada di sana.
Bagus. Markus, kau membawa cadangan, ya? Mau mengancamku dengan orang lain? Kau pikir kau pintar, ya? Jika bukan karena bukti kuat yang kumiliki, semua kokoh dan lengkap, aku mungkin benar-benar takut padamu. Mari kita lihat. Hari ini apa trik yang kau miliki? Ya Tuhan, kau monster. Monster tak berperasaan ini. Mendorong istrinya sendiri ke keadaan ini, dan masih belum puas, dia membunuh putriku. Tepat sekali. Putriku dan istrinya adalah sahabat terbaik. Hei, ini dia. Sayang, ini dia. Victor, katakan padaku, apakah kau menyuruh Jason membunuh putriku? Kau hanya mengada-ada. Apakah kau punya bukti? Tentu saja kami punya. Semuanya, ini adalah buktinya. Sehari sebelum Chloe meninggal, Victor pergi ke menemui Jason untuk pertemuan pribadi. Mereka merencanakan selama hampir 1 jam. Benar. Setelah itu, putriku meninggal. Dia meninggal dengan mengerikan. Oh, sehari sebelum dia dibunuh, itu terlalu kebetulan. Untuk mengatakan tidak ada apa-apa, itu tidak masuk akal. Tepat sekali. Dan aku dengar, setelah wanita ini meninggal, perusahaan asuransi membayar suaminya sejumlah besar uang. Ini. Setelah kematian Chloe, Victor pergi ke rumah sakit lagi dan menemukan Jason. Kamu bilang kamu pergi menemuinya? Untuk apa? Hah? Sebelum Chloe meninggal, kamu pergi menemuinya dan bilang itu kebetulan. Lalu setelah kematiannya, kamu pergi menemuinya lagi. Masih kebetulan? Dan kamu mengaku tidak membunuh siapapun. Bagaimana dia merekam semua itu? Wow, itu terlalu jelas. Tepat. Begitu banyak kebetulan. Itu tidak masuk akal. Hei, kalian pikir, mungkinkah ini pembunuhan demi uang asuransi? Itu mengerikan. Ya ampun, putriku yang malang. Dia mati begitu tidak adil. Sungguh tragis. Tidak ada satupun bagian di tubuhnya yang utuh. Menantu kami itu tidak peduli lagi pada kami. Dia mengambil uangnya dan cucu kami. Dia pulang ke rumah saja. Dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Pasangan tua yang malang itu. Kalau menurutku, menantu mereka itu terlalu kejam. Dia bahkan tidak meninggalkan apapun untuk mereka. Semua ini salah pria ini. Dia membunuh putriku. Uang asuransi, dia juga membaginya dengan menantuku itu, dan mengambil bagiannya. Dia tidak meninggalkan 1 sen pun untuk kami orang tua. Ah, putriku hilang. Cucuku juga diculik. Aku tidak bisa hidup lagi. Oh, wanita tua ini. Wanita tua ini. Tidak, tenang. Bu, jangan terlalu sedih. Begitu mereka mati, mereka pergi. Tepat sekali. Kamu harus terus hidup untuk menuntut keadilan bagi putrimu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Orang sepertimu, kau harus dipenjara, tinggal di sebelahnya. Dia akan membuat kita terbunuh cepat atau lambat. Tepat. Pembunuh. HMPH, Victor. Coba lihat kau bicara untuk lolos dari ini. Kau pembunuh. Lepaskan. Hei, apa yang kau lakukan? Kau mau memukul wanita tua? Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Orang ini sungguh keterlaluan. Tenang. Itu lelucon. Berdasarkan video tanpa suara, kau hanya membayangkan sebuah rencana pembunuhan. Aku bertemu banyak orang setiap hari. Apakah itu berarti aku menyuruh mereka membunuh? Tapi, setahu saya, Victor bahkan tidak pernah kenal Jason, kan? Secara pribadi, mereka tidak mungkin bertemu, kan? Hari itu, bagaimana mereka tiba-tiba bertemu? Dan Chloe, dia meninggal keesokan harinya. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tepat sekali. Kamu melakukan penyelidikan yang cukup mendalam. Pasti Sarah lagi yang memberitahumu, kan? Victor, tidak menyangka itu, kan?
Aku punya amunisi untukmu juga, hehe. Sarah, lihat apa yang tertangkap kamera. Apa? Victor, apa yang kamu butuhkan? Victor dan Jason, bagaimana mereka bisa bersama? Sebelumnya, mereka hampir tidak saling kenal. Dan Jason ini tidak tahan dengan Victor. Mungkinkah? Bahwa Chloe jatuh hingga tewas keesokan harinya? Katakan padaku, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Pasti Victor yang menghubungi Jason. Dia pasti sudah merencanakan semuanya. Kamu pembunuh. Kamu membunuh putriku. Tenang, tenang, tenang. Ah, Mohon padaku, kamu yang memohon padaku? Lalu aku akan membiarkan mereka pergi. Hempeh. Kamu pikir aku akan memohon padamu? Tidak mungkin. Kita berdua akan celaka. Markus, kamu benar-benar memaksaku. Kamu tidak takut bahwa aku akan membongkar kebenaran? Ibu Evans, tujuan kita hanyalah uang. Dengarkan aku, tenang, aku akan bicara dengannya. Ayo kita pergi, kita akan bicara. Apa yang kau lakukan? Dulu aku berpikir sebaliknya. Aku benar-benar meremehkanmu. Jebakan klasik. Gerakanku ini, aku mempelajarinya darimu. Trik dariku ini aku pelajari darimu. Hah? Jadi, bagaimana rasanya diperas? Enak? Maka sebaiknya kamu serahkan saja apa yang kamu punya. Aku akan bawa mereka pergi sekarang. PFT. Mimpi. Kamu. Chloe, Sarah, kalian bertiga tidak membunuhku. Lalu Chloe menjebak untuk membunuh suaminya. Dia pantas mendapatkannya. Sedangkan kamu dan Sarah, aku tidak akan melepaskan kalian. Baik, biarkan mereka membuat keributan. Kalau sudah besar, polisi akan datang. Saat polisi tiba, kebenaran akan terungkap. Aku bisa melepaskan 150 miliar rupiah ini. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian bajingan lolos. Kamu pikir aku tidak akan memanggil polisi? Aku akan menyerahkan apa yang kumiliki kepada polisi sekarang. Jangan. Jangan panggil polisi. Kalau begitu cepatlah bawa mereka pergi. Kalau begitu, janjikan dulu. Tidak akan menyebarkan bukti itu. Aku akan pikirkan. Baik, aku akan bawa mereka pergi sekarang. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau sudah memutuskan, hubungi aku. Halo? Sarah sekarat. Oke. Aku segera ke sana. Dokter, istri saya, bagaimana kondisinya sekarang? Oh, istri Anda saat ini mengalami infeksi parah yang memicu komplikasi. Saya khawatir dia tidak bisa disembuhkan. Jika Anda bisa memindahkannya ke rumah sakit terbaik di kota, mungkin ada harapan. Kenapa saya harus memindahkannya? Sempurna, Sarah. Aku sudah menunggu hari ini. Dokter, Anda tahu situasi kami. Kami hanyalah orang biasa kelas pekerja. Kami hampir tidak menghasilkan $3.000 sebulan. Istri saya mengalami kecelakaan mobil dan berakhir seperti ini. Perawatan akhir-akhir ini telah menghabiskan tabungan kami hampir seluruhnya. Tapi pengemudi yang menabraknya masih belum membayar kompensasi. Kami benar-benar tidak mampu berobat di rumah sakit besar. Oh, terima kasih banyak, Markus. Aku belum menemukan alasan untuk berhenti merawat Sarah. Sekarang aku punya alasan. Tunggu, jadi, kamu berencana menyerah pada pengobatan? Dokter, setiap orang memiliki takdirnya. Kami hanya bisa membiarkan takdir yang menentukan. Sarah, lihat dirimu sekarang. Aku benar-benar
Sangat bahagia. Sayang, tolong aku. Ceka. Aku? Menyelamatkanmu? Tolong. Menyelamatkanmu? Maka semua kekayaan yang kudapat akan hilang. Betapa aku memohon padamu di kehidupan masa laluku. Dan bagaimana kau memperlakukanku? Kau ingin aku menyelamatkanmu. Kau tidak pantas. Menyelamatkanmu? Bagaimana dengan 150 miliar rupiahku? Kau jadi pintar, ya. Memanggil orang tua Chloe kemari untuk membuat keributan denganku. Dan bahkan mendapatkan video diriku dan Jason untuk memerasku. Biarkan aku memberitahumu bahwa Chloe tidak hanya ingin membunuhmu tetapi juga mengambil setengah uangnya. Setelah mengambil uang, dia masih menginginkanku. Dia bahkan merencanakan untuk membunuh suaminya sendiri. Chloe, psikopat itu. Jason dan aku baru saja mengambil tindakan pencegahan. Dan membalikan keadaan terhadap mereka, jadi dia sendiri jatuh dari gunung. Dan kami hanya membela diri. Jadi, itu benar bahwa kamu benar-benar membunuh Chloe. Salah. Kami hanya memberikan pelajaran setimpal dengan perbuatannya sendiri. Kamulah yang punya niat jahat, dibutakan oleh keserakahan. Dan terobsesi dengan uang. Omong-omong. Kamu belum tahu, kan, bahwa kamu akan segera mati, dan aku memutuskan untuk menghentikan perawatanmu, tapi jangan khawatir. Setelah kamu pergi, aku tidak akan melepaskan anakmu Marcus, kamu, Chloe, dan Marcus. Kalian bertiga akhirnya menyakiti diri sendiri. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan berpikir untuk menyakiti siapapun lagi. Aku akan mengambil uang darahmu, 150 miliar rupiah, dan menjalani hidup bebas, bahagia. Kamu. Halo, apa ini pusat donor organ? Istriku sekarat, jadi kalian bisa datang mengambil organnya. Sungguh nasib buruk. Victor hampir setuju. Sarah harus mati saat ini. Sekarang Sarah sudah mati. Victor, Dia tidak akan pernah membiarkanku pergi. Aku harus keluar dari sini. hei, Pak Polisi. Saya ingin menyelidiki ulang. Ini tentang kecelakaan mobil yang dialami istri saya di Jalan Samudra Indah sebulan yang lalu. Saya curiga pengemudinya melaju kencang. Oke, Kami akan pergi dan menyelidiki ulang sekarang. Sarah. Selamat tinggal. Di dunia ini, tidak ada lagi jejak dirimu. Berhenti. Markus, sebulan lalu, di Jalan Samudra Indah, terjadi kecelakaan lalu lintas. Setelah penyelidikan kami, analisis bekas rem menunjukkan kendaraan yang Anda kendarai melaju kencang di dalam kota. Itu pembunuhan karena kelalaian mengemudi. Sekarang, Anda harus ikut dengan kami. Baik, Bapak Davis, mengenai istri Anda, kompensasi 150 miliar rupiah dalam 3 hari akan disetorkan ke rekening Anda. Baik, terima kasih. Uang memang kutukan. Saya tak pernah berpikir dalam hidup saya akan memiliki uang sebanyak ini. Semua berkat Sarah. Dia membuatku bisa, selama sisa hidupku, hidup berkecukupan. Halo? Bapak Davis, menurut penyelidikan kami, kendaraan yang dikendarai Markus melaju kencang di dalam kota. Itu pembunuhan karena kelalaian mengemudi.
Dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Terima kasih. Atas nama istri saya, terima kasih semuanya. Oh, Bapak Davis. Markus punya surat. Dia meminta kami untuk memberikannya kepada Anda. Jam berapa yang cocok untuk Anda? Anda bisa datang mengambilnya. Pak Polisi. Jika Markus ingin minta maaf, katakan padanya Sarah sudah meninggal. Tidak ada gunanya minta maaf sekarang. Juga, tolong pastikan untuk memberitahunya saya tidak berhak atas nama Sarah. Untuk memaafkannya. Baiklah. Pada akhirnya, kejahatan akan mendapat balasannya. Sandiwara ini akhirnya selesai. Uang sebanyak ini cukup untuk saya dan ibu dan ayah untuk hidup nyaman seumur hidup kita. Sarah, kamu akhirnya membayar utangmu dari kehidupan sebelumnya. Hei, ibu. Aku kangen kalian semua. Aku berencana pulang ke kampung halaman kita. Aku akan tinggal di kampung halaman dan bersamamu. Oh, sungguh? Bagaimana dengan Sarah? Bukankah dia benci kampung halaman kita? Ibu. Aku pulang sendiri. Tanpa Sarah. Kenapa? Apa terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Oh, ibu, saat aku pulang, aku akan perbaiki rumah di kampung halaman dulu. Aku akan tinggal di kampung halaman dan membangun hidupku di sana. Aku tidak akan pernah kembali. Bagaimana dengan Sarah? Oke, Ibu. Aku akan cerita saat pulang. Saat Sarah menikah denganku, dia bilang tidak suka kampung halaman kita, jadi kami meninggalkan kampung halaman dan pergi ke kota. Setelah sampai di kota, kami jarang menghubungi keluarga. Orang tua kita semakin tua, dan kami belum bisa merawat mereka. Untungnya, surga memberiku kesempatan lain. Kali ini, aku akan menghabiskan waktu bersama keluargaku.